Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran PPKN kali ini kita akan membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Lalu bagaimana dampaknya terhadap keberadaan BPUPKI? Setelah menyelesaikan tugas, BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI atau Dokuritsu Zumbi Lingkai. Untuk keperluan membentuk PPKI tersebut pada tanggal 8 Agustus 1945, tiga orang tokoh pendiri negara yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. K.R. Rajiman Widyodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Setelah kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai buktinya atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya pada sekutu pada 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi setelah dua kotanya dijatuhi bom atom, yaitu kota Nagasaki dan Hiroshima. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Keesokannya pada tanggal 18 Agustus 1945, PP melaksanakan sidang dan menghasilkan putusan sebagai berikut. Pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno sebagai presidennya dan Muhammad Hatta sebagai wakil. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Tadi kita bahas tentang anggota PPKI yang berjumlah
27 orang. Awalnya 21 orang, kemudian ditambah 6. Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang. Anggota PPKI terdiri dari berbagai suku di Indonesia. Ada 12 orang etnis Jawa, 3 orang etnis Sumatera, 2 orang etnis Sulawesi, 1 orang etnis Maluku, 1 orang etnis Tionghoa, 1 orang etnis Kalimantan, dan 1 orang etnis Nusa Tenggara. Pada awalnya, golongan muda tidak suka pada PPKI karena mereka menganggap PPKI adalah badan yang dibentuk pemerintah Jepang yang sudah pasti mendukung Jepang. Namun, PPKI adalah badan yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan. Untuk mewujudkan kemerdekaan itu tentunya diperlukan persiapan yang matang. Berikut adalah susunan keanggotaan PPKI. Pertama, Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Tiga, Profesor Mr. Dr. Supomo sebagai anggota. HRT Rajiman Diningrat sebagai anggota, RP Suroso sebagai anggota, Sutarjo Karto Hadikusumo sebagai anggota, Kiai Abdul Wahid Hasim sebagai anggota, Ki Bagus Hadikusumo sebagai anggota, Otto Iskandar Dinata sebagai anggota, Abdul Qadir sebagai anggota, Pangeran Suryo Hamijoyo sebagai anggota, Pangeran Purboyo sebagai anggota, Dr. Muhammad Amil sebagai anggota, Mr. Abdul Abbas sebagai anggota, Teuku Muhammad Hasan sebagai anggota, Dr. GSSG Ratulan sebagai anggota, Pangerang sebagai anggota, AA Hamidan sebagai anggota, I Gusti Ketut Puja sebagai anggota, Mr. Johannes Latuharhari sebagai anggota, Dr. Andes Yap Chuan Ping sebagai anggota. Yang 21. Kemudian, namun selanjutnya tanpa sepengetahuan dari pihak Jepang, anggota PPKI bertambah 6 orang, yaitu pertama Ahmad Subarjo sebagai penasihat, Sayuti Melik sebagai anggota, Ki Hajar Dewantara sebagai anggota, R.A.A. Wiranata Kusuma sebagai anggota, Kasman Singodimejo sebagai anggota, Iwa Kusuma Sumantri sebagai anggota. Jadi lengkap di anggotanya, yaitu berjumlah 27 orang. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.